Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. InsyaAllah yang akan kita baca cara mudah agar bisa khusyuk. Dari memahami kenapa kita tidak bisa khusyuk dalam salat, nanti barulah setelah itu kita bisa ngerti, oh arti khusyuk itu seperti ini. Coba kita lihat di sini. Kita awali dari pertanyaan, mengapa kita tidak khusyuk dalam salat? Semuanya sudah salat subuh. Pertanyaannya, tadi khusyuk atau tidak? Khusyuk? InsyaAllah. Buktinya apa, Pak? Atau tadi ada suara tangisan enggak? Enggak nangis. Oh, berarti enggak nangis. Terus apa lagi? Watuk. Oh, watuk. Indikator khusyuk adalah watuk. Apakah indikator khusyuk itu nangis? Tidak juga. Karena khusyuk itu amalan batin, bukan amalan lahir. Intinya saat kita sholat dan kita bisa fokus dengan apa yang kita baca atau apa yang kita dengarkan, itu salah satu poin khusyuk. Apa yang dibaca oleh imam pada rakaat yang pertama? Panjang. Surat Al-Munafikun. Di rakaat yang kedua? Surat Al-Munafikun di bagian akhir dari surat. Masya Allah. Ada yang perhatian dan ada yang wis mbok iku mau maca apa? Saelengku ya Fatihah. Imam baca Al-Fatihah, ya mesti membaca Fatihah ya. Nah, sekarang kita baca hadis berikut ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat memakai baju yang baju itu ada a'lam, ada coraknya. Jadi coraknya ini bisa bentuknya lurik ya, garis-garis atau bentuk yang lain. Fa nadhara ila a'lamiha nadratan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat ngelirik ke arah coraknya tadi. Falamma sallama, begitu beliau salam, qala, beliau bersabda, idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah. Baju ini kembalikan kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijaniyah fa innaha alhatni anifan fi salati. Dan bawakan kepadaku kain ambijaniyah. Fa innaha alhatni anifan fi salati, karena tadi coraknya baju ini sempat mengganggu salatku. Adalah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, corak di baju ini sempat mengganggu salatku. Padahal coraknya cuma lurik. Lurik sama batik lebih ramai mana, Pak? Batik. Lurik cuman garis-garis. Nah, Bapak ini memakai batik ya. Masya Allah. Tadi sholat pakai baju itu, Pak? Iya. Pertanyaannya, apakah tadi Bapak merasa terganggu dengan batik yang ada di baju Bapak? Tidak. Biasa saja ya. Subhanallah. Hanya karena lurik di baju,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu ketika sholat, sampai beliau meminta agar diberi kain polos sehingga tidak mengganggu konsentrasi beliau ketika sholat. Jadi Nabi SAW melihat aneka lurik itu terganggu. Kita nggak terganggu, Pak. Walhamdulillah. Berarti siapa yang lebih khusyuk? Nabi SAW atau kita? Jenengan misalnya sajadah ini kan sudah penuh dengan aneka ornamen, batik, sehingga saat kita sholat sajadah kita saja itu sudah banyak gambar-gambar, sudah banyak corak-corak dan seterusnya. Saya nggak merasa terganggu itu, Pak. Kenapa Nabi SAW hanya dengan melihat corat bajunya saja beliau sudah merasa terganggu? Padahal kita biasa lihat kayak gini dan tidak merasa terganggu. Apakah sholat kita lebih khusyuk daripada Nabi SAW? Tentu mustahil demikian. Manusia adalah sholat Rasulullah SAW. Ditambah lagi sajadah yang kita gelar itu penuh dengan aneka gambar. Bahkan sampai kadang kita berpikir tebak gambar. Iki ulo cacing. Iki manuk apa? Sedang sholat kita melihat gambar itu sampai pada keadaan kita itu ingin nebak gambar. Nah, sekarang penjelasannya sebagai berikut. Kebalikannya, berkali-kali kita sholat dengan menggunakan baju batik, sajadah yang penuh gambar, masjid yang penuh ornamen ukiran, namun kita tidak merasa terganggu ketika sholat. Mengapa itu bisa terjadi? Jadi kenapa Nabi SAW terganggu ketika melihat corak? Kita tidak terganggu ketika melihat batik. Kok bisa demikian? Tentu jawabannya bukan karena sholat kita lebih khusyuk, karena dalam ini sholat Nabi SAW lebih khusyuk. Jawabannya adalah karena masalah konsentrasi. Karena masalah konsentrasi. Rasulullah SAW sangat konsentrasi ketika sedang sholat, sehingga ketika ada sesuatu yang mengganggu, beliau berusaha untuk menghindarinya. Saking konsentrasinya. Sederhananya gini. Ada orang baca berita, baca koran, atau baca berita di WA, atau di Facebook, atau medsos yang lainnya. Baik, dia baca berita di tempat yang bising, bisa nggak? Baca berita di tempat yang bising, di kafe, atau di keramaian, bisa? Bisa. Kita baca berita di tempat-tempat yang bising, bisa. Coba kalau kita ngerjain soal matematika, atau yang butuh ngitung serius, atau yang butuh mikir serius, di tempat yang bising bisa? Agak berat ya. Makanya sampai kadang ada peringatan, harap tenang, ada ujian. Jadi kenapa ada peringatan itu? Ini orang yang ujian sedang butuh mikir, maka jangan kamu ganggu dengan kebisingan. Sehingga suara-suara apapun itu bisa ganggu ketika orang sedang konsentrasi. Saat manusia melakukan hal yang ringan, hal ringan ini tidak butuh banyak konsentrasi, tidak butuh banyak konsentrasi. Nah, ketika itu suasana lingkungan tidak begitu mengganggu, sehingga di sini suasana lingkungan tidak ganggu. Anda ngobrol dengan teman Anda di kafe, di warung, atau di tempat yang rame, ini ngobrol, suara musik ada di mana-mana, kita nggak terganggu, ngobrol biasa. Tapi giliran kita sedang belajar seperti ini, andaikan ada suara musik, ada orang yang ngobrol, kita terganggu. Suruh diam.
ini ada keterangan penting untuk kita dengerin. Kenapa yang ini kita terganggu, yang itu kita tidak terganggu? Karena perbedaan dari bobot yang kita sedang pikirkan. Kalau yang kita bahas, yang kita pikirkan itu hal yang ringan, adanya suasana bising, kita tidak terganggu. Beda dengan hal berat. Kalau ada hal berat, misalnya obrolan serius, maka kita akan menyingkir, jangan sampai ada suasana yang mengganggu. Karena kita butuh mikir serius. Di sini kita butuh banyak konsentrasi. Contohnya tadi ya, ngerjain soal matematika, mengerjakan ujian yang butuh mikir serius. Kita butuh konsentrasi. Sehingga dalam kondisi itu suasana lingkungan bisa dianggap pengganggu. Begini, Pak. Terus apa hubungannya dengan sholat? Nah, kita lihat di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat konsentrasi ketika sholat, maka lurik ganggu. Sebaliknya, konsentrasi kita ketika sholat sangat rendah, kita tidak perhatian dengan semua yang mengganggu di sekitar kita ketika sholat. Jadi bahasa lainnya, sholatnya Nabi SAW itu jika mau dibuat ilustrasi seperti orang ngerjain matematika. Sholatnya kita seperti baca berita. Begitu ya. Jadi sholatnya Nabi itu hal berat. Beliau jadikan sebagai hal berat. Ibarat orang ngerjain matematika. Sangat serius, fokus. Sholat kita hal ringan. Sehingga karena kita tidak terlalu serius ketika sholat, maka saat kita sholat, kita menganggapnya sebagai hal yang ringan-ringan saja. Sehingga aneka pengganggu di sekitar kita, kita tidak merasa terganggu. Maka mau menaikkan kualitas khusyuk, berarti menaikkan tingkatan ini. Bisa enggak kamu jadikan seperti ketika kamu mengerjakan soal matematika? Nah, berarti mengagungkan sholat, berawal dari memuliakan, mengagungkan sholat, di saat orang akan bisa lebih serius ketika sholat. Sebagai ilustrasi, nah di sini yang tadi berkali-kali saya sebutkan. Ketika kita mengerjakan ujian matematika untuk kenaikan kelas, kita akan berusaha untuk konsentrasi. Sehingga panitia ujian akan berusaha mengkondisikan agar suasana ujian dibuat sangat tenang. Karena peserta ujian akan sangat terganggu sekalipun hanya dengan suara kendaraan. Jadi saat Anda lagi fokus tertentu, kok ada suara bising, misalnya walimahan, terus pakai sound horeg, jedak jeduk, Anda tidak akan bisa ngerjain itu dengan baik. Pindah, Anda akan pindah karena Anda butuh konsentrasi. Tapi ketika Anda merasa cuma nonton TV, ada suaranya, dan memang ada suara-suara di luar yang jedak-jeduk, Anda cuma nonton TV. Bagi Anda ini tidak terlalu mengganggu, bagi saya Anda akan biasa saja, santai, tidak merasa terganggu. Baik. Ada salah satu teman ya, dia tinggal di sebuah perumahan. Nah, perumahan itu dekat dengan masjid yang punya banyak acara. Nah, satu ketika masjid ini sedang ngadain acara, ramai sekali. Corongnya keluar di waktu setelah Isya. Nah, sampai tetangga-tetangga masjid di perumahan itu pada pindah karena waktu ujian. Jadi pas itu adalah musim ujian anak-anak sekolah.
Itu sampai sebagian tetangga masjid itu yang tinggal di perumahan tadi pindah. Aku tak ngaleh sih pindah ke daerah Timuhu atau mana begitu, karena dia tinggalnya di utara sini. Anak saya ujian, kena corongnya masjid tuh terganggu. Jadi mau ngapalin, mau baca apa teks tertentu, mau ngerjain soal, itu terganggu. Sampai anaknya dipindah sementara ya, untuk belajar malam itu saja. Itu contohnya. Kalau orang lagi butuh konsentrasi, ada apapun yang mengganggu di sekitarnya, itu bisa mempengaruhi konsentrasinya. Lain halnya ketika kita sedang makan di warung, dalam suasana santai sambil membaca berita. Meskipun diiringi musik yang keras, saja indah, kita tidak merasa terganggu. Karena kita tidak sedang konsentrasi. Nah, baca berita kan gak butuh konsentrasi ya. Salah-salah pun biasa saja. Bagi Anda yang membaca berita tidak perlu konsentrasi, berbeda ketika Anda sedang membaca soal ujian, Anda butuh konsentrasi. Karena itu, keseriusan seseorang dalam melakukan sesuatu berbanding dengannya. Semakin Anda berkonsentrasi, Anda akan semakin khusyuk dalam mengerjakannya. Sehingga ketika kita konsentrasi ketika sholat, kita akan semakin khusyuk. Dan pada waktu kita khusyuk seperti itu, nuansa yang mengganggu akan membuat konsentrasi kita jadi gak maksimal. Sampai kita terasa terganggu dengan kain, kita terasa terganggu dengan corak yang ada di sajadah. Kita akan cari sajadah yang putih atau yang warna apapun yang polos. Nah, dikasih istrinya sajadah warna pink. Loh, sajadah kok pink ini? Nanti mengingatkan apa? Loh, katanya golekno sing polos ini. Nah, yang penting kain polos. Berangkat dari ilustrasi ini, kita bisa memahami apa pengertian khusyuk dalam sholat. Berarti apa pengertian khusyuk dalam sholat? Bahwa khusyuk dalam sholat adalah menghadirkan hati ketika sedang melaksanakan sholat. Dan itulah inti dari konsentrasi. Fokus dengan apa yang dikerjakan. Kalau orang nggak konsentrasi, melayang kemana-mana. Ingat, di sini ada fisik dan ada batin. Batinnya memang diam, tapi pikirannya terkadang melayang kemana-mana. Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah dalam kitabnya Al-Khusyu' fis Shalah menyimpulkan pengertian khusyuk dalam salat dengan kalimat hudurul qalbi inda talabbusihi bi ta'atillah. Yang dimaksud khusyuk adalah menghadirkan hati ketika sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Kira-kira waktu kapan, Pak, orang ibadah itu bisa khusyuk? Fenomena orang bisa sangat khusyuk ketika ibadah itu terjadi saat orang sedang tawaf. Terutama umroh yang pertama. Itu Masya Allah, dia bisa menyelami betul itu. Sehingga saat begitu masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah itu yang berbesmili ya, nangis. Lalu dia baca doa-doa itu sambil nangis. Saat tawaf ngeliatin Ka'bah terus, sampai kadang ketabrak depannya. Akhirnya orang seperti ini ketika ibadah, dia bisa meresapi, dia bisa hanyut dalam perasaannya. Itulah orang yang menghadirkan hati ketika ibadah. Makanya saya tuh seneng kalau bawa jamaah umroh yang pertama, Masya Allah, paling nurut, paling khusyuk ketika ibadah, sehingga dikandani mantuk. Walaupun ketika di Indonesia geleng-geleng, tapi kalau sudah sampai di sana mesti dia nurut. Ketika di Indonesia mungkin gak pernah kenal masjid, begitu di sana gimana, Pak? Nah, berusaha ngejar Hajar Aswad, sehingga dia bisa dapat shaf yang dekat Ka'bah. Perjuangan untuk bisa itu kan berat. Baik. Intinya
ketika orang bisa menghadirkan hatinya dalam kegiatan ibadah, berarti dia sedang khusyuk dalam ibadahnya. Sehingga khusyuk dalam sholat berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan sholat. Khusyuk ketika membaca Quran artinya menghadirkan hati ketika dia sedang membaca Al-Quran. Khusyuk ketika tawaf berarti menghadirkan hati ketika dia sedang tawaf dan seterusnya. Orang yang seperti ini keadaannya, dia akan lebih fokus. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang tidak boleh ikut jihad. Ada beberapa orang yang tidak boleh ikut jihad. Di antaranya, coba kita bukakan hadis ini ya. Barangkali ini bermanfaat. Nah. Ada seorang nabi yang bernama Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam, dan beliau yang menaklukkan Baitul Maqdis. Jadi saat beliau memimpin jihad, di mana ada kalimat ini kok angka-angka. Beliau membuat pengumuman, Nabi Yusha bin Nun membuat pengumuman. Mana? Ada yang nyala mikrofonnya. Nah, di sini. Ghaza nabiyyun minal anbiya. Ada salah satu nabi yang berperang memimpin pasukan. Faqala liqaumihi. Lalu beliau kasih peringatan kepada sebelum berangkat. La yatba'ni. Tidak boleh ikut bersama pasukanku. Satu, rajulun malaka bud amra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma yabni biha. Satu, pengantin baru yang belum malam pertama, enggak boleh ikut. Nanti tidak kepikiran. Enggak konsentrasi. Yang kedua, wala ahadun bana baitan walam yarfa suqufaha. Yang sudah bangun rumah baru tapi belum naikin genteng. Apa namanya kalau orang dulu? Hal terakhir itu kan naikin apa? Ulu. Molo. Apa kalau istilah Jawa Timur? Ngunggah usuk. Nek wis ngunggah usuk, nah berarti sudah sempurna. Dan biasanya kan kerja bakti ya. Yang sudah bangun rumah baru tapi dia belum naikin gentengnya, enggak boleh ikut. Wala ahadun ishtara ghanaman au khalifatin wa huwa yantadhiru wiladaha faghaza. Dan yang sedang menantikan kelahiran kambingnya atau kelahiran sapinya enggak boleh ikut. Jadi beberapa orang seperti ini, kata Nabi ini, yang enggak boleh ikut pengantin baru yang belum malam pertama, yang sudah bangun rumah tapi belum menempati rumah itu, yang punya binatang dan sedang menantikan kelahiran anaknya, enggak boleh ikut. Tujuannya apa? Biar enggak ganggu. Karena konsentrasi orang akan buyar saat dia sedang tawakal Allah. Tapi itu akan bisa membuat konsentrasi orang jadi bubar. Nah, kurang lebih seperti itulah makna dari khusyuk. Orang tidak akan fokus ketika ada pikiran lain yang sedang mengganggu dia. Sedang mikir pingin A, pingin B, pingin C. Sehingga dalam pikiran-pikiran itu selalu akan membayangi. Saya masih ingat betul ya. Hari Kamis saya berangkat umroh. Hari Rabu
istri saya ketuban pecah jam 9 pagi. Langsung kita bawa ke dokter. 9 pagi ditunggu kok gak lahir-lahir, dikasih induksi dan seterusnya gak lahir. Pembukaannya gak nambah-nambah. Lahir jam berapa? Jam 12 malam. Dah, alhamdulillah lahir jam 12 malam. Besok pagi kan harus berangkat itu. Berangkat umroh. Masya Allah. Sudah kepikiran itu. Ini kalau nggak lahir, saya berangkat gimana coba? Pasti akan kepikiran. Sudah, begitu lahir, alhamdulillah malam itu lahir, sempat istirahat sebentar, bar subuh berangkat. Nah, kurang lebih seperti itu. Orang akan terganggu pikirannya ketika dia sedang mikir yang lain. Tapi ketika dia tidak sedang mikir yang lain, akan lebih bisa fokus. Definisi khusyuk semacam ini yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Pahala dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Jadi kalau kamu melayang-melayang kemana-mana, mikir wedhus arep mana, mikir kucing arep mana, mikir keluargane yang ada di rumah, mikir ini, berarti apa yang sedang dia kerjakan tidak sedang dia pikirkan. Pahalanya berkurang. Pahala yang kamu dapatkan dari salatmu hanya senilai dengan apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Makanya jamaah, memikirkan apa yang sedang kita lakukan ketika salat, itulah kunci di mana kita bisa mendapatkan kekhusyuan. Dan dari situlah kita dinilai oleh Allah Ta'ala. Pengaruh dari khusyuk, ketika orang itu khusyuk dalam salat, dia akan berusaha tenang dan fokus terhadap semua gerakan dan bacaan dalam salat. Sehingga tadi khusyuk di sini maknanya apa? Fokus dengan atau fokus untuk konsentrasi dengan ibadah yang dikerjakan. Fokus untuk konsentrasi dengan ibadah yang dikerjakan. Baik, berarti khusyuk dalam salat, khusyuk dalam salat. Berarti gimana bentuk khusyuk dalam salat? Dia fokus dengan ibadah salatnya. Apa isi dari salat? Isi dari salat gerakan dan bacaan. Nah, berarti khusyuk terkait gerakan. Bagaimana khusyuk terkait gerakan? Orang yang khusyuk ketika bergerak, di situ ada dua keadaan. Pertama, tidak banyak bergerak di luar salat, di luar gerakan salat. Jadi misalnya berdiri sedekap, ya sedekap. Tidak garuk kanan, garuk kiri, garuk atas, garuk bawah. Tidak terlalu banyak gerak, tapi dia diam, tenang. Sehingga khusyuk gerakan makna yang pertama adalah tenang, tidak banyak bergerak. Yang kedua merenungkan gerakan yang dia lakukan. Baik. Sehingga di posisi itu dia akan berusaha untuk menyelami, kenapa saya bergerak seperti ini? Kenapa saya harus sujud? Sehingga sebagian orang ketika sujud itu nangis. Alhamdulillah masih bisa sujud. Ada jamaah yang beliau kena sakit sehingga tidak bisa ditekuk pinggangnya selama bertahun-tahun.
Setelah mungkin lebih dari 5 tahun mengalami seperti itu, yang bersangkutan sholat di atas kursi. Lalu Allah sembuhkan. Setelah sembuh, dia bisa sujud di bawah. Rasanya pripun nih, Pak? Alhamdulillah. Sujud yang paling nikmat adalah sujud yang dilakukan ketika dia sudah lama pengen sujud tapi nggak bisa sujud. Sebelumnya saya cuma bisa duduk, Mas. Sujudnya pakai isyarat, nunduk sedikit begini. Karena sujud saya nggak bisa sujud sempurna di bawah. Bisanya hanya sambil duduk. Dia mengalami itu lama sekali sampai akhirnya Allah sembuhkan, terus dia bisa kembali sujud. Masya Allah, rasanya berbesmili, pengen nangis, betapa sujud itu nikmat. Orang akan merasa sesuatu itu nikmat ketika dia kehilangan. Kalau tidak kehilangan kan biasa saja. Maka jenengan misalnya dalam kondisi sehat walafiat seperti ini, apa yang dirasakan? Sehat itu nikmat enggak, Pak? Nikmat, tapi ketika sehat rasanya biasa saja. Begitu sakit, pengen apa yang dipikirkan oleh orang ketika sakit? Dalam pikiran dia cuma satu, kapan sembuh, kapan sembuh. Kapan toh marine iki kok ora mari-mari. Aku iki lho lara apa kok ora mari-mari. Dalam pikiran dia seperti itu. Karena dia sedang kehilangan nikmat itu. Maka orang yang bisa merenungkan gerakan yang dia lakukan, dia akan bisa lebih khusyuk. Yang kedua adalah khusyuk dalam bacaan. Khusyuk dalam bacaan ketika sholat adalah dia baca dengan serius. Serius itu bukan otomatis. Ada nggak Pak orang yang sholat maca otomatis? Allahu Akbar, subhanallah, subhana rabbiyal azim aja dibaca apa? Dibaca terlalu cepat. Zikir selesai sholat, dia baca panjang, tapi cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ketemu? Ada, Pak? Wah, Masya Allah, kenceng sekali dan itu terdengar betul. Ini yang dibaca bukan Allahu Akbar, robar. Orang kalau terlalu cepat ngomong kan jadinya apa? Gak sempurna kalimatnya. Dempet-dempet antara suku kata A dengan suku kata B. Saya kira mereka tidak zikir. Makanya kita bisa jamin ya, yang sholat 21 rakaat taraweh 7 menit peletas, 7 menit selesai. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, dolin, amin. Yang terdengar cuma dolin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baca alhamdulillah, dolin. Menirukan saja susah itu. Itu nggak tahu dia latihan vokal di mana sampai bisa membaca Al-Fatihah secepat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik lagi. Yang terdengar jelas itu cuma di beberapa kata saja. Sisanya ngambang. Berarti dia tidak baca dengan serius. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la itu saking cepatnya sehingga 3 kali itu cukup hanya sekali nutul bangkit. Yang kedua, makna khusyuk ketika membaca adalah merenungkan makna bacaan. Nah, merenungkan makna bacaan. Gimana Pak merenungkan makna bacaan? Kan bacaan itu pakai bahasa Arab. Apa kita harus belajar bahasa Arab sih baru bisa khusyuk dalam sholat? Ya idealnya seperti itu. Pak wis nyawang umur, sudah lihat usia yang sekian, kayaknya kita nggak bisa untuk
bahasa Arab. Nah, karena latar belakang itulah saya menulis buku tafsir salat. Berarti kita perlu mengumpulkan ini bacaan-bacaan apa saja dalam salat, kemudian dikasih tafsir. Maka jamaah yang tidak bisa bahasa Arab, Anda tidak harus mengawali belajar bahasa Arab kalau ingin khusyuk dalam salat. Cukup silahkan baca tafsir salat, fokus di bacaan-bacaan dalam salat. Nah, insya Allah nanti kita akan menyelami itu. Sehingga nanti Allahu Akbar itu maknanya apa? Kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu maknanya apa? Kita membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, maknanya apa? Ada kandungan makna apa saja di situ? Nanti insya Allah akan kita detailkan di bagian isi buku. Jadi berangkat dari latar belakang, kita harus fokus, lalu konsentrasi ketika sholat yang harus kita pikirkan, kemudian setelah itu kita tafsirkan isi dari sholat. Sehingga nanti akan ada pembahasan renungkan makna bacaan, renungan gerakan-gerakan dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Belum bunyi Pak? Belum, tidak apa-apa ya. Karena macam-macam khusyuk dalam salat insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya biar lebih maksimal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, silakan jika ada yang mau disampaikan. Nah, silakan Pak. Utara 1, selatan 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau Bapak yakin di masjid itu tidak khusyuk atau tidak tumak nina, maka nggak boleh ikutan. Karena sholat tidak tumak nina itu batal. Kemarin sudah kita ceritakan itu ya, bagaimana sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sudah belum itu? Ya, belum. Ya. Hudzaifah bin Yaman. Ini hadisnya. Dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, annahu ra'a rajulan yusalli fataffafa. Ada orang yang salat, beliau melihat ada orang yang salat tapi cepat. Faqala lahu Hudzaifah, maka Hudzaifah tanya sama orang itu, "Mundu kam tusalli hadhihi shalah?" Sejak kapan Bapak salat dengan gaya seperti ini? Qala, orang itu menjawab, "Mundu arba'ina aman." Ya, kurang lebih 40 tahun. Qala, Hudzaifah mengatakan, "Ma shallaita mundu arba'ina sanatan." Berarti selama 40 tahun salatmu enggak diakui. Itu kalau di zaman kita, oh, Anda kan bukan Tuhan kok. Mungkin dia akan bantah seperti itu. Orang ini nurut ketika dikasih tahu sahabat Hudzaifah. Ma shallaita mundu arba'ina sana. Oh, berarti selama 40 tahun salat Bapak tidak diakui. Walau mutta wa anta tusalli hadhis salah la mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai Anda mati sementara nasib salat Anda seperti ini,
Anda mati tidak berada di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innar rajula la yukhaffifu wa yutimmu wa yahsun. Ada orang yang salatnya ringan tapi tetap dia sempurnakan. Sehingga rukuknya ya rukuk sempurna. Baca subhana rabbiyal azim sekali baru sami Allahu liman hamidah. Ini rukuk belum landing sudah naik. Baru begini sudah sami Allahu liman hamidah. Sujud itu Pak kadang belum nyentuh ini Pak. Dia belum nyentuh sudah naik. Ya ini enggak sujud. Karena kan sujud itu anggota sujud harus betul-betul nyentuh di tanah. Nah, ketika Bapak menjumpai seperti itu tidak sengaja, kok sholatnya cepat, tidak tumakninah, maka silahkan meninggalkan tempat. Karena nanti kita jadi ikut batal sholatnya. Sehingga fenomena sholat yang rusak itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, dan sekarang berulang. Sejarah berulang, pelakunya yang beda. Maka kita nggak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, silahkan yang selatan, pakai mikrofon selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin tanya konfirmasi tentang hadis faedah sholat berjamaah. Ada yang pernah saya dengar kalau sholat berjamaah itu pahalanya itu ditanggung oleh sholat yang paling khusyuk di jamaah tersebut. Jadi kalau orang yang pikirannya gambiar, itu bisa jadi pahalanya disamakan dengan orang yang khusyuk di dalam sholat jamaah tersebut. Mohon konfirmasi mengenai hadis tersebut, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti kemarin kayaknya, sudah. Kemarin sudah ada pertanyaan seperti ini. Betul nggak dalam kegiatan sholat jamaah itu nanti akan ditanting, ya, dikatrol oleh orang yang sholatnya paling khusyuk di masjid itu? Saya nggak pernah tahu tentang dalil seperti itu, karena kita memahami bahwa di zaman Nabi SAW yang paling khusyuk Rasulullah SAW. Sementara di antara jamaah beliau ada orang munafik, ada orang-orang yang mungkin gak khusyuk, ada Abdullah bin Ubay. Dan kita tahu orang munafik, kata Allah, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau salat malas-malesan, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi enggak khusyuk. Jadi nyatanya salatnya orang munafik di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dinilai salat yang jelek, walaupun dia ikut salat jamaah. Oleh karena itu dalam hal ini kami justru malah menilai pernyataan tadi tidak benar. Kalau tidak ada dalil, ya, tidak benarnya bertentangan dengan realita yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat jamaah itu punya nilai keutamaan 27 kali lipat, itu betul, ya, dan itu berdasarkan hadis. Sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah melebihi sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Selisih 27 derajat itu gimana, Pak? Coba Bapak lihat di sini, ya. Dalam sholat, orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan tingkat khusyuknya tadi. Nah, maka nilai pahala manusia berbeda-beda. Nah, mana sih? Ada di sini. Atau kita carikan aja di sini. Nah. Nah, ini hadisnya. Innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha
ada orang yang mengerjakan sholat, begitu selesai sholat, pahala yang dia dapatkan usyruha, tus'uha, thumunuha, subu'uha, yang dia dapatkan cuma 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya. Jadi dia dapat berapa Pak? 1/sekian. Bapak tadi sholat subuh dapat pahala berapa? Ada yang 1/100, ada yang 1/1000, tergantung dari kualitas sholatnya. Nah, kalau pahala 1/10 karena jamaah dikalikan 27. Jadi 27/10. Tapi kalau sholat sendirian 1/10 saja. Bedanya jauh sekali. Makanya sangat disayangkan kalau orang itu sholat sendirian gak berjamaah, itu sayang sekali. Padahal sama-sama sholat. Tapi kan malas bagi sebagian orang yang tidak punya kesungguhan untuk menjaga sholat. Saya sibuk, mohon maaf gak bisa jamaah. Rumang samu sing jamaah pengangguran. Coba yang jamaah, yang pengangguran angkat tangan. Karena yang gak jamaah sok sibuk. Apakah yang jamaah itu pengangguran? Oh mereka, pensiunan. Alhamdulillah. Tapi bukan pengangguran kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi menjaga jamaah bukan berarti kita nganggur. Selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai khusyuk Ustaz. Jadi hubungannya khusyuk kemudian dengan hubungan dengan keadaan di masjid pada umumnya. Padahal ada istilahnya, kita kan mestinya ittiba, itu ittiba Nabi. Kemudian ada ilustrasi, kalau barangmu hilang carilah waktu sholat. Ini ilustrasi. Di masjid ini, mudah-mudahan di masjid yang lain enggak. Ini ada khilafiyah antara ngajak anak di masjid dengan mengganggu konsentrasi. Sampai hari ini pun masih kadang malah yang punya pendapat itu malah dalam waktu pelaksanaan sholat kandhani kok ben kok yang terjadi seperti itu. Makanya istilahnya yang konsentrasi itu berpedoman pada waktu Nabi sholat itu sujudnya lama sekali karena ditunggangi cucu-cucunya. Berarti hubungannya dengan khusyuk dan konsentrasi. Kemudian yang jelas namanya anak itu di masjid tidak mungkin bisa tenang. Sampai hari ini itu jadi khilafiyah di masjid. Makanya penjelasannya seperti apa. Kalau ini ilustrasi, waktu di kampung saya itu anak kecil itu disendirikan. Kemudian ada yang membimbing, nanti ya imamnya ada yang, jadi dipisah antara anak dan orang tua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita malah berpikir begini Pak, banyak masjid itu seperti putus generasi. Sehingga jenengan misalnya di Masjid Marhamah ngitung kotak infak, itu kan pemuda semua itu. Yang ngitung kotak infak Jumatan di Masjid Marhamah, pemuda usia 70-an semua. Masya Allah. Iki sing ngitung kok pemuda semua ini. Pemuda 60 tahun yang lalu, pemuda 50 tahun yang lalu. Jadi kalau kita buat sensus siapa sih yang mengisi masjid, dominan usia berapa Pak? Dominan usia berapa? Manula. Dominan manula gitu ya. Sehingga mungkin 90% isi masjid ini manula. Anaknya kemana itu? Yang generasi bawahnya. Ini kalau manula 10 tahun ke depan misalnya, atau 20 tahun ke depan sudah kapundut sedaya.
Terus yang melanjutkan siapa? Jadi kayak masjid itu putus generasi. Kita sendiri misalnya melihat, kalau di kerajaan, walhamdulillah, jamaahnya lebih muda daripada marhama. Makanya nek bal-balan ini menang kerajaan, Pak. Marhama beruban-beruban semua yang di kerajaan, alhamdulillah di usia 50 ke bawah itu masih ada. Memang yang usianya 30-an, 20-an, masyarakat setempat jarang yang sholat. Kalau Jumatan sih semuanya. Tapi kalau 5 waktu rata-rata ya yang usianya 50-an. Nah, di banyak masjid yang sholat ya di usia 60 ke atas. Makanya sering kita bilang, tidak tahu kita ini masyarakat itu ada apa. Sehingga kenapa hampir semua masjid yang meramaikan itu 60 ke atas. Sekarang saja ada program masjid ramah anak. Karena selama ini masjid itu ramah lansia. Sementara yang anak-anak enggak ada ya. Kita buat program masjid ramah anak. Itu yang lansia ya tadi terjadi khilaf antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. Betul Pak, ini anak memang ganggu. Cuman ketika mereka tidak diperkenalkan masjid sejak dini, ya nanti enggak ada penerusnya sama sekali. Jadi begitu yang usia 60-70 ini enggak ada, bawahnya ini kemana? Kan belum datang sampai sekarang. Coba yang warga asli yang usianya 30-an. Ya? Yang 30-an. Enggak ada? Enggak ada. Yang 70-an ada 70? 1, 2. 60-an banyak ya. 50-an masih ada. 1, 2, 3. Begitu kita bicara yang 30-an, 20-an, enggak ada. Kemana mereka ini? Ya. Wonten. Cuman 1. Nah, coba seperti ini kita sadarkan ke masyarakat. Jadi mohon toleransinya, yang bayi-bayi akhirnya dihadirkan. Semoga mereka nanti yang akan melanjutkan. Begitu yang sepuh sudah enggak ada, memang penggantinya terlalu jauh. Tapi enggak masalah, setidaknya masjid Anda tidak dijajah orang lain. Tidak perlu impor jamaah dari luar. Kadang saya sendiri juga enggak nyaman misalnya. Ada sebagian jamaah enggak mau saya datang. Kenapa? Jamaahnya banyak dari luar. Loh itu kan masjid kampung Bapak. Iya, tapi yang datang pada orang luar semua. Emang salahnya apa kalau orang lain memakai? Kan enggak ada masalah. Cuman kadang sebagian orang risih kalau ada orang luar pakai. Alhamdulillah Pak, Bapak ikut wakaf di masjid itu dipakai masyarakat. Seharusnya kan kita merasa alhamdulillah wakaf saya kepakai dengan baik. Kalau cuman ngandalin warga yang datang cuman 4 soft, alhamdulillah 4 soft masih banyak. Kalau ngandalin warga saja mungkin cuma 2 soft, 3 soft. Ketika ada orang luar datang, wah sampai 5 soft. Yang datang lebih ramai. Warga setempat tidak harus merasa apa? Tersisihkan karena ada banyak orang luar yang berdatangan. Kerajaan waktu peresmian kita umumkan, ini mau dijadikan masjid kampung atau masjid nasional. Masjid nasional. Kalau masjid nasional kita buat program yang membuka semua bisa datang. Ya alhamdulillah akhirnya kita adakan kajian-kajian umum. Dulu sempat ramai sekali ya waktu Ustadz Syafiq datang kan sampai 3.000 orang yang datang. Ya cuman butuh kerja lebih. Seperti Masjid Jogokarian itu masjid nasional sudah. Masjid di Sragen itu masjid nasional. Kalau masjid kampung ya hanya masyarakat lokal saja yang datang. Tapi kalau masjid ini mau masjid, saya pengen masjid kelas provinsi. Sehingga orang dari luar pun datang ke sini ke masjid saya. Berarti buat acara yang membuat mereka mau datang. Kalau masjid kampung ya diam saja, insya Allah yang datang orang kampung. 4 orang, 5 orang gitu. Begitu Bapak? Baik. Nah. Itu
orang tuanya atau takmir. Karena salah pahamnya di sini. Saya sampai untuk wong tuane piye to? Ini mohon penjelasan jadi nanti biar clear. Kita nggak ada istilahnya ya kekhusyuan kita dalam sholat di masjid. Makasih. Ya. Jadi mereka tetap dijaga, dikondisikan agar tidak ganggu, walaupun namanya anak Pak ya, nggak akan bisa tenang. Secara sederhana ini tambahan waktu ya, bagi jadi dua saja. Yang sudah bisa diajak sholat silahkan diajak, yang belum bisa diajak usia 2 tahun 3 tahun, yang kira-kira nek neng masjid isinya mau dolanan pintu atau mainan apa saya sendiri anak saya usia 2 tahun itu wis kadung glidik ini ya. Kadang dolanan mikrofon, kadang dolanan pintu. Tapi kalau nggak ikut nangis. Ya, begitu kita berangkat ke masjid dia lihat kok nggak diajak, nangis dia. Tapi kalau sudah sampai di musola ya masya Allah ganggu. Nah, dituturi ora iso. Nah, kalau yang belum bisa diajak sholat sebaiknya nggak usah diajak. Yang sudah bisa diajak sholat silahkan diajak. Yang sudah SD, TK sudah bisa belum? TK sudah bisa ya. Umur 5 tahun itu sudah bisa diajak anteng. Nah, yang umur 5 tahun ke atas silahkan. Jadi yang di bawah itu sebaiknya di rumah saja biar tidak terlalu ganggu. Baik. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.